Oke, selamat pagi anak-anak. Udah selesai istirahat ya? Udah siang sekarang ya? Semangat. Oke. Nanti kalau kurang semangat kita bisa lakukan hal-hal yang bisa menyemangati kita ya. Baik anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kemudian kita masing-masing ya. Oke, untuk itu silakan kelas pimpin doa buat kita semua. Ya, terima kasih anak-anak karena sudah hadir di kelas tepat waktu. Saya minta tadi 10.15 kita hadir di kelas dan sebelumnya semuanya sudah hadir di kelas ini bersama-sama dan kita akan melaksanakan pembelajaran kita yang selanjutnya ya. Kalian kemarin baru saja saya suruh untuk nulis kan? Nulis apa? Nulis apa? Nulis cerita. Ya cerita apa aja termasuk cerita liburan karena liburan kemarin kita pasti beda. Ada yang pergi ke satu tempat, ada yang nggak kemana-mana, ada yang belajar mendalami materi penguasaan lato-lato. Siapa di sini yang belajar main lato-lato selama liburan? Oke ya. Sebenarnya apapun itu harusnya kamu bisa melakukan penulisan ya, menuangkan gagasanmu, ceritamu dalam tulisan ya. Karena kalau kamu melakukan penulisan, apapun pengalamanmu itu akan terdokumentasi. Tapi kalau kamu nggak nulis, ya mungkin dokumentasinya muncul ketika kamu share foto di sosmed, ya. Di Instagram ada nggak sih? Kita 3 tahun lalu gitu, ada. Ya kalau katanya generasi saya mainnya Facebook. Nah, kalau generasi kamu katanya nggak main Facebook lagi. Padahal saya lihat ada juga yang masih main Facebook ya. Ya itu dia ya. Oke, kita cek hari ini. Semuanya masuk ya, semua kursi terisi. Berarti ada yang nggak masuk? Nggak ada ya. Ada yang terkendala tadi ke sekolah? Bukunya hilang? Hah? Nah, enggak ya, semuanya ada di sini dan kita akan mulai melakukan pembelajaran kita yang baru ya, yang selanjutnya ya. Pertama-tama, marilah kita lihat materi yang sudah disajikan. Terima kasih ya untuk Arsya yang bantu kita lagi untuk jadi pemandu kita untuk hari ini. Tepuk tangan dong buat Arsya. Juga yang membantu kita di sini ada Sahira dan Almas juga ya, yang mungkin nanti jadi nggak ikut belajar karena harus bertugas kelas 3 pagi ini. Senang. Oke. Jadi kita hari ini akan belajar tentang resensi buku ya. Tapi nanti dulu sebelum ke sana kita ada yang tadi yang saya bilang. Tadi kan saya bilang kalau kalian nggak menuliskan pengalaman kalian, akankah itu terdokumentasi begitu saja? Enggak ya. Nah, sama halnya dengan yang mau kita lakukan saat ini. Pernah nggak kalian nonton film? Pernah nonton film? Film apa yang lagi hits yang baru kalian nonton? Puss in the Boot. Puss in the Boot. Ya, Puss in the Boot saya belum nonton. Avatar saya udah nonton. Avatar yang pertama nonton dulu, baru pertama ada. Siapa yang nonton Avatar pertama setelah nonton Avatar kedua? Atau sebelum pergi ke bioskop, nonton dulu Avatar yang pertama. Sekarang platformnya gampang ya, tinggal cari di mana-mana ada. Terus kamu pergi nih jalan-jalan, nonton Avatar. Habis nonton ya, Pak? Pulang. Terus ke rumah?
terus tidur. Besok pagi makan, minum, kerja, maksudnya sekolah dan sebagainya. Terus avatarnya tersimpan nggak? Jadi sesuatu nggak kira-kira? Nggak. Kira-kira bisa nggak jadi sesuatu? Jadi apa? Jadi memori. Jadi memori. Kamu yakin setelah kamu nonton Avatar, pulang tidur, lalu kamu lakukan berbagai kegiatan yang lainnya, terus tiba-tiba 10 tahun lagi muncul Avatar 3 mau keluar. Terus kamu misalnya udah punya anak nanti ya 10 tahun lagi. Pak, Avatar 2 itu cerita tentang apa, Pak? Masih ingat nggak? Yakin kamu ingat? 2011 kalau nggak salah ya? Apa 2009 Avatar yang pertama? 9 ya? Ya 2009 Avatar yang pertama. Saya nonton. Saya ingat banget nonton. Dan saya orangnya kalau nonton, bener-bener nonton. Nggak punya aktivitas aneh-aneh ya. Tapi saya juga bangga dengan film itu ya. Karena itu katanya film terbesar di dunia ya. Terlaris ya. Sampai kemudian ditumbangkan sama Avenger kemarin. Dan katanya mau numbangin Avenger lagi, yang kedua. Saya ingat saya nonton film itu, saya puji-puji film itu, tapi pas saya ditanya sama anak saya kemarin, Avatarnya ini nonton ya? Ini yang kedua, kamu nggak bakal ngerti yang pertama. Emang yang pertama ya udah nonton? Udah. Ceritanya gimana ya? Gimana ya? Lupa loh. Nah, ada baiknya kalau kita menikmati sebuah karya, sebenarnya kita bisa melakukan yang namanya di review atau dibahas kembali gitu ya. Karena itu bisa jadi buat kita sendiri ada manfaatnya, buat orang lain ada manfaatnya. Buat kita sendiri, seandainya saya mereview itu, saya buat catatan kecil saya. Ketika anak saya nanya, kira-kira saya bisa jawab kan? Avatar dulu ya, Avatar ya, tunggu bentar. Buka status lama gitu ya. Wah, Avatar itu tentang 2 orang makhluk yang beda. Beda apa? Beda planet ya. Cuman yang satu bisa merasuki tubuh. Apa namanya? Apa nama biru itu? Navi ya. Avatar. Avatar itu kan kayak jelmaan sebenarnya. Avatar kita itu jelmaan kita di Instagram itu kan foto profil itu avatar kita gitu ya. Di apa namanya di Facebook foto kita, profil kita itu avatar kita gitu ya. Karena setahu saya dulu bilangnya avatar. Bukan picture profile dulu bilangnya. Dulu saya waktu masih mengemaskan masih muda ya. Dulu ada forum namanya Kaskus. Saya punya akun Kaskus. Itu kalau nggak salah bilang picture profile itu bukan picture profile, bilangnya avatar. Ya, kita avatar kita, makanya kita bikin gambarnya yang seseru mungkin, sekeren mungkin ya. Oke. Nah, inilah yang akan kita lakukan dalam pembelajaran hari ini. Supaya sebuah cerita, sebuah karya yang kita nikmati harusnya tidak terbuang begitu saja, tapi bisa jadi catatan buat kita sendiri. Buat orang lain kira-kira ada manfaatnya nggak kalau kita bikin reviewan? Ada. Apa manfaatnya? Buat orang lain lebih mengerti, bener? Bisa ya. Itu tertarik ya fungsinya sebenarnya ya. Ini tadi siapa namanya? A2. Saya lupa ingat. Tapi saya ingat absen 1 nih. A2. A2 bilang buat supaya orang tertarik. Ya itu dia. Salah satunya mungkin fungsinya membuat sebuah tulisan review itu ya bisa buat orang tertarik sama karya yang sudah kita tonton. Kan kita kalau udah menikmati sebuah karya, pasti kita pengen orang lain ikutan kan? Supaya pas kita ngobrol nyambung, ya nggak? Ya nggak? Iya dong. Coba kamu nonton film Avatar, tapi sekelas kamu nggak ada yang nonton. Terus kamu cerita, kemarin nonton gua. Nonton apa? Nonton Avatar. Apaan tuh? Yang ini ya?
yang ada pernah di sini gitu kan. Orang sering salah ya. Bahkan istri saya juga bilang pas saya bilang, ayo nonton Avatar yang ada tanda panahnya ya. Gitu. Bukan ya. Yang ada tanda panahnya di sini tuh download gitu ya. Logo download. Nah, masalah supaya sebuah karya ini tidak terlupakan ini salah satunya nanti bisa kita lakukan dengan cara mereview. Review ini adalah yang kita lihat di slide yang saya sampaikan. Apa itu di situ namanya? Resensi buku. Ya, kalau resensi buku berarti yang direview buku, bukan film. Ya, ada loh resensi-resensi lain. Ada resensi film, ada resensi juga musik. Tahu nggak resensi musik? Dulu ada tokoh yang namanya, aduh lupa saya. Doni, bukan Doni. Lupa saya. Dulu ada reviewer musik, tapi kalau nggak salah dia udah meninggal ya. Dia itu suka, jadi kalau ada kaset baru keluar atau ada album band baru keluar, dia akan nulis reviewnya. Musiknya ini, album ini terdiri dari 10 lagu, terdiri dari lagu-lagu yang terkesan cengeng 3 buah, yang pokoknya dia menceritakan. Sambil saya ngomong saya ingat picture profil ya, tapi saya nggak ingat namanya siapa ya. Agus apa Doni depan-depannya ya, lupa, nantilah kapan-kapan saya sampaikan. Sekarang kita mau bicara soal resensi buku. Nah ini, jadi saya harapkan kalian semuanya sepakat dengan saya bahwa bagaimana caranya supaya sebuah karya yang kita nikmati tidak kita baca, kita nikmati, udah kita lupakan. Nah kemungkinan kita bisa lakukan dengan cara membuat review. Kalau orang umumnya bilangnya review ya, tapi kalau di bahasa Indonesia disebut resensi. Pernah belajar waktu SMP? Belum? Pernah? Belum apa pernah? Apa belum pernah? Belum juga. Ya? Oke, coba kita lihat slide berikutnya. Resensi buku, dan di sini ada KD dan indikator pembelajaran. Boleh dibantu dibacakan? KD-nya kelihatan nggak? Yang belakang kelihatan nggak? Kelihatan ya? Waduh, si Rengga, tolong bacakan kompetensi dasar yang 3, 16 sampai indikatornya. KD-nya bacakan. Membandingkan isi berbagai resensi untuk menentukan sistematika sebuah resensi. Oke, indikatornya? Menjelaskan isi dan sistematika sebuah resensi. Menyelidiki perbandingan isi dari dua buah resensi untuk menentukan sistematika sebuah resensi yang dibaca. Menganalisis isi berdasarkan sistematika resensi yang dibaca. Kita akan menganalisis isi berdasarkan sistematika resensi yang dibaca. Nah itu KD untuk pengetahuan. Sementara kita punya KD buat keterampilannya yang 4. Boleh dibantu baca oleh siapa namamu? Keila. Aduh, Keila namanya kayak nama grup band ya. Keila, aduh nama grup band Keila. Nggak tahu kalian? Harus saya tunjukin. Oke, bacakan. Oke. Memproduksi tantangan hubungan dan melakukan merumuskan rancangan tahap menjadi sebuah resensi buku yang utuh dengan memperhatikan kelengkapan untuk bentuk sistematika buku. Oke ya, jadi ini adalah KD kita. Next coba. Nah, tujuan pembelajarannya kalau kita urut kata-kata yang tadi dibaca itu, maka pertama kita akan mengamati PowerPoint, lalu kalian diharapkan bisa menjelaskan dan isi dan sistematika resensi yang dibaca, lalu melalui pengamatan dua resensi, nanti kalian mampu menyelidiki perbandingan isi untuk menemukan sistematika sebuah resensi yang dibaca. Lalu nanti
nanti kalian melakukan pengamatan buku dan kalian mampu menganalisis isi berdasarkan sistematika resensi yang dibaca. Lalu melalui pengamatan contoh resensi, siswa mampu memproduksi rancangan kerangka, jadi kan kerangka resensi buku dengan memperhatikan kelengkapan unsur-unsur sistematika dengan tepat. Dan lalu yang terakhir, melalui pengamatan contoh buku resensi buku, siswa mampu merumuskan resensi buku berdasarkan rancangan. Dari rancangannya kalian bikin resensi yang utuh dengan memperhatikan kelengkapan unsur-unsur sistematikanya dengan tepat. Ya. Nah, sekarang kita bisa lihat next ada sebuah contoh resensi. Ini kayak gini nih contoh resensi. Tamasya antropologisnya ini bukan judul buku, tapi judul dari karangan ini. Jadi si pengarang ini ketika membaca buku judulnya Tarian Gantar, karyanya Khori Rahman, dia berpikir bahwa bukunya itu seperti seolah-olah sedang ada tamasya antropologis. Padahal judul bukunya Tarian Gantar. Jadi ini selalu ada di dalam selalu ada di dalam sebuah resensi. Oh iya, kemarin itu udah saya share ya sama kalian slide-nya. Jadi kalau ada yang matanya ada gangguan atau tidak bisa nampak ke depan, kalian bisa lihat dari handphone kalian ya. Boleh lihat handphonenya sambil membaca slide-nya. Siapa tahu ada kesulitan, tapi jangan sampai terjadi kejadian yang sebelumnya ya. Ada loh murid yang HP-nya harus nangis dulu baru boleh diambil. Dapat tuh. Ini baru uraiannya. Ini isinya baru cerita. Setelah ada bagian seperti ini, baru masuk ke ada tulisan-tulisannya. Kadang-kadang namanya resensi ini memang bisa pendek kalau di koran, karena space buat koran resensi biasanya dalam sebuah cetakan koran ya hanya terdiri dari petak-petak kecil gitu ya. Tapi kalau dari resensi ini diharapkan pasti si penulisnya akan ingat lagi sama buku Tarian Gantarnya si Khori Rahman kalau dia baca tulisan ini kan. Dan buat kita sebagai penontonnya, kira-kira sebagai pembacanya, kira-kira kita bisa dapat apa dari resensi? Agak gambaran, betul. Siapa tadi ngomong tuh? Hah? A2 mulu ya? Tanganlah buat A2-nya. Kayaknya kemarin-kemarin nggak A2 dulu nih. Ada yang lain? Islam, mau jawab? Orang nggak ditanya, apa yang mau dijawab ya? Oke. Jadi kita dapat gambaran. Pembaca ketika baca resensi bisa dapat gambaran. Bisa menarik kayak tadi dibilang sama si A2 juga. Tapi buat saya, review-review itu juga kadang-kadang perlu bisa jadi buat meyakinkan diri saya. Saya ingat saya nonton film apa ya terakhir? Sebelum tahun baru, Marvel bikin film apa sih? Belum tahun baru kemarin. Spider-Man udah tahun lalu. Oh, Black Panther yang kedua, ya kan? Pas Black Panther kedua saya tonton, terus saya suka nonton YouTube-nya. Ada YouTube Indonesia namanya Breakdown Channel ya. Oh iya. Saya pengen yakin, bener nggak sih yang saya tonton artinya begitu ceritanya? Nah, kadang-kala review itu bisa dipakai juga untuk meyakini kita ya. Oh ternyata yang ditangkap sama penonton begitu. Berarti yang saya tonton bener ya. Nggak pas kita nonton terus bingung. Apa sih akhirnya kok begini? Pernah nggak begitu? Hah? Nah, kemarin liburan tahun baru, saya diajakin nonton sama istri saya sebuah drakor. Buat yang cewek mungkin agak relate. Judulnya 21 apa 25 ya? 25 apa gitu. Ada dua orang tokoh punya kisah cinta yang sangat seru, menarik.
menarik. Terus terakhirnya, saya kira terakhirnya entar gimana caranya mereka berpisah, akhirnya bersatu kembali gitu ya. Itu akhirnya mereka berpisah, akhirnya ya bisa. Dan saya kayak, apa sih ceritanya kok begini gitu ya. Nah, saya cari tuh reviewnya ya. Saya cari yang suka film Korea gitu ya. Ternyata dari review-review, ya emang begitu ceritanya. Oh ya udah, berarti tidak salah kalau saya aneh. Ternyata mungkin banyak juga yang menganggap itu aneh, tapi ada juga yang menganggap itu permakluman gitu ya. Bahwa tidak semua kita cinta harus berakhir dengan asal jangan udah nggak bersama, ntar tua-tua ketemu bersama, mungkin bersama lagi gitu ya. Sementara udah punya kisah cinta yang lain. Next. Oke, ini slide ini kita bisa lihat sama-sama. Ini adalah paparan tentang resensi, yaitu adalah kegiatan menilai, membahas, mengkritik, atau mengungkapkan kembali isi yang ada dalam sebuah karya dengan cara memaparkan data-data, sinopsis, dan kritikan terhadap karya tersebut. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa ini adalah timbangan buku, bukan timbangannya artinya kilogram, tapi timbangan secara subjektif dari para pembaca. Ya. Dalam bahasa Inggris, resensi dikenal dengan istilah review. Jadi kalau kita ngomong review itu ya memang benar-benar itu yang kita maksudkan ya. Ada review film dan sebagainya. Suatu penilaian pada sebuah karya. Jadi dalam menulis resensi, suatu karya harus terdiri dari kelebihan, kekurangan, informasi yang diperoleh dari buku atau karya. Tulisan resensi suatu karya biasanya banyak diterbitkan di media massa, kabar maupun majalah. Nah, menurut saya ini adalah salah satu jawaban yang bisa kita tawarkan atas yang tadi, yang saya tanyakan tadi. Bagaimana cara kita menyimpan sebuah karya yang kita nikmati supaya tidak lewat begitu saja. Kita bisa bikin review atau resensi ya. Nanti berguna buat kita, berguna juga buat pembaca ya. Nah, itu yang akan kita lakukan bersama-sama ya. Hari ini secara bersama-sama kita akan mengerjakan LKPD yang sudah saya siapkan ya. Seperti kemarin kita bekerja, ada yang harus dikerjakan. Nah, ini kita akan bikin LKPD. Jadi aturannya kalian semua nanti akan saya bagi jadi kelompok yang terdiri dari 5 orang. Kebetulan kita 35 orang di kelas ini ya. Setiap kelompok isinya 35 orang berarti ya. Saya bagi 7 kelompok nanti. Lalu kalian harus mengerjakan LKPD-nya. Ini saya udah print, tapi saya akan kirimkan juga lewat grup WhatsApp kita ya, soft copy-nya. Jadi bisa dilihat kalau ada yang merasa, ini kalau satu dibaca sendirian ribet, nah bisa dilihat ya. Saya akan kirim di WhatsApp grup. Lalu juga lagi baca nanti ada bagian-bagian yang perlu kalian kerjakan. Bagian yang kalian kerjakan itu nanti dengan contoh resensi yang ada di sini kalian baca, kalian diskusi sama temannya, kalian bisa kerjakan untuk mencari sistematika resensi seperti halnya yang tadi kita sebutkan di tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Lalu setelah selesai dengan sistematikanya, udah menemukan bagian-bagiannya. Ingat kemarin saya suruh bawa apa? Buku. Bukunya sudah dibaca kan? Nah, buku-buku yang sudah dibaca itu sama kalian akan bikin jadi resensi. Untuk setiap kelompok pilihnya satu buku aja ya. Satu buku, nanti kamu rembukin buku mana yang akan terpilih dari teman sekelompok, lalu kalian bikin kerangka resensinya. Kerangka resensinya berarti kalau udah ketemu sistematikanya, apa-apa yang perlu dibikin, baru masuk ke cari bagian-bagian sistematika itu di buku yang bersangkutan. Setelah jadi kerangkanya, baru dibikin jadi karangan
resensi yang utuh kayak yang ada di dalam LKP. Ada pertanyaan anak-anak? Enggak, berarti saya yang akan membagi kelompok. Saya akan bagi jadi 7 kelompok sama rata, sama rasa. Jadi tidak ada yang ini. Pertama, supaya semuanya kebagian, ada siswinya, harus ada siswanya. Jadi karena kita butuh 7 kelompok, siswinya silakan berhitung 1 sampai 7 ya. Dimulai dari kamu, anak. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 3, 4, 6 nya mana? 6, 7 ya. Oke. Siswinya sudah terbagi merata, ada yang belum berbagi kelompok? Ya, siswanya sekarang. Lima ya, sudah. Oh, itu ada satu lagi. Oh, 6, sama Pak Nur 7 ya. Ada semua ya, pas ya, bener ya. 35. Dengerin. Nanti setelah selesai, waktunya saya bilang selesai, kita akan presentasi. Ya, presentasinya satu kelompok yang saya minta nanti maju ke depan sini menceritakan hasil temuan kelompoknya. Tapi buat kelompok yang lain, nanti setelah kelompok yang itu maju, untuk menghemat waktu, kita kayak pelajaran kemarin, kita di setiap kelompok presentasi di tempatnya masing-masing ya, buat nanti dikunjungin sama teman-temannya. Jadi setiap kelompok pilih 1 orang yang akan jadi presentator yang jaga kandang, ya. Yang 3 orang lagi akan pindah ke rumah orang lain untuk menanggapi hasil kerjaan temannya. Paham? Paham. Oke. Silakan sekarang kelompok 1 bergabung dengan kelompok 1. Mana kelompok 1? Oke, silakan ini LKPD-nya. Kelompok 2. Ya, cari posisinya. Kelompok 2, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4, kelompok 4. 5, 6. 7. Mengerjakannya tetap di meja ya, jangan di lantai ya. Ella, lu berapa? Iya. Aku 6. Yeay. Kamu 3. Iya. 3 lagi. Kamu 3. Ya sama kayak Alien. Kamu alien. Iya, aku alien. Iya. Oh iya, kita mau bilang mana? Oh di mana? Itu kan siapa aja? Lu berapa? Kamu sama malu sih? Tuh, apa ya? Sini, sini aja. Karena aku itu aja satu tuh. Boleh nggak tahu? Salah. Aku yang nggak bawa buku gitu ya. Aku nggak bawa buku bacaan. Iya, aku ngambil di sini. Aku ambil di sini. Itu oke banget nggak sih? Nggak mau curhat. Oke, ayo waktunya untuk ini 20 menit, silakan. Baik, Pak. Siap. Aku nggak bawa apa-apa gitu kan. Ini doang gitu kan. Oke, dikerjakan dulu nomor 1, 2-nya, membaca
LKPD. Hah? Nggak usah, nggak usah. Ah, iya. Biarin aja, miring kiri, miring kanan aja. Ayo, jangan terlalu lama nyari tempat yang nyaman. Oke, ayo anak-anak. Iya. Kan ngeresensi buku yang tadi setelah bikin kerangkanya. Iya. Iya. Itu kan ada pertanyaannya. Ayo, dibaca dulu. Oke, bisa dilihat di handphone ya. Kalau yang nggak ini, biar nggak berebutan LKPD-nya, selain dibaca di LKPD, di handphone juga ada ya. Udah saya kirim barusan. Oke, silakan. Ya, contoh LKPD ada di handphone. Berarti ada yang materi dulu nih ya, dan tugas ini. Karena ada 4 soal tuh yang harus dikerjain. Ya, kalau bisa disepakatin lah. Boleh bagian-bagianin. Atau boleh semuanya sekaligus boleh. Iya, itu di LKPD-nya langsung. Untuk penulisan boleh langsung di LKPD ya, di kertas LKPD-nya ya. Ayo. Oke, pertama-tama tentu aja harus dibaca contohnya. Resensi yang nomor 2 kan bilang kan ikut resensi tersebut masih resensi. Nah, pas habis nantinya boleh ditandain aja nggak Pak? Harus tulis ulang. Tambahin dari nomor 1. Enggak, saya tandain boleh. Tapi pas nanti mau dipresentasikan bisa ngomong ya. Boleh ditanda-tandain boleh, tapi pas lagi mau presentasi bisa ngomongnya jangan gelagapan. Nih kursi ngambil sendiri dong. Ayo, bisa dibagi tugas, bisa dibaca bareng. Di balik ini juga boleh. Nah, iya di kertas. Nah, nanti bisa dipresentasikan, dibacain kayak yang tadi. Iya, kita ya, kertas langsung. Iya. Sekali lagi ya, biar nggak berulang-ulang nih. LKPD-nya bisa dipakai buat langsung mengerjakan kertas LKPD. Jadi nggak usah bingung nulis di mana. Bapak nanti jadi
Semuanya aja. Ayo, udah 5 menit berjalan. Sudah sejauh mana? It's time to get
Langsung bekerja ya, jangan cuma ini. Kesulitan apa? Ya, kalau udah kalau bisa kerja, Belum ada presentasi. Langsung dikerjain di LKPD aja kok, nulisnya di masing-masing. Di sini aja langsung di kertas. Oh, bagi-bagi tugas. Oke. Tapi nanti yang presentasi bingung kalau ditinggalin dia. Ya. Iya dong. Kan ini disuruh mencermati yang dua contoh yang ini. Ini ada dua contoh. Nomor 1 dan nomor 2 dari contoh yang di sini. Yang 3, 4 baru dari buku. Iya. Yang 1, 2 udah selesai. Lagi baca. Iya. Oke. Sebelas 15 kita udah mulai presentasi ya, 10 menit lagi ya. Kalau saya jalan dong. Ya, seselesainya. Buku yang mau diresensi aja langsung cari di situs. Kamu kan ngerjain 1, 2 bisa 3, 4. Pilih langsung buku yang mau diresensi, dicatat sesuai itunya. Ada juga. Iya. Hah? Yang judul yang apa gitu. Ya di garis ditendain aja atau dibikin dalam 1 atau 2 kalimat aja. Ini ceritanya tentang ini gitu. Tapi yang sinopsis kan di nomor 3 ya. Nomor 4 ya. Iya nomor 3 ya. Nomor 3 nomor 4 ya. Sinopsisnya nggak usah banyak-banyaknya.
seperti contoh yang tadi tuh, karena di koran itu kadang-kadang yang namanya resensi itu cuman satu blok di bawah gitu, kecil gitu, jadi tulisannya nggak terlalu panjang. Tapi kalau resensinya muncul di apa namanya di laman-laman kayak modelnya di internet, mungkin dia bisa lebih panjang. Nomor 2. Sama kan? Siapa tahu di salah satunya ada yang nggak ada, yang satu lagi ada, misalnya. Ada kesulitan? Kesimpulan dari penilaian kamu. Kesimpulan saya buku ini Jelek atau bagus? biasanya sih orang nggak ceritain yang jelek ya. Yang bagus-bagus. Layak untuk dibaca, perlu dibaca oleh orang yang suka dengan apa misalnya. Pagi Don. Iya. Batok. Nggak usah. Ya itu aja, jadi tanda-tandain aja, nanti kalau yang presentasi nandain. Oh, digini-giniin ya. Nah, ini bagian ini, bagian ini, bagian ini. Tujuh menit lagi. Kalau ada yang merasa kesulitan boleh langsung bertanya ya.
Oke, apa? Simpulan novel itu kayak gimana? Simpulan novel itu kayak gimana contohnya? Simpulan novel misalnya novel ini sangat menarik untuk dibaca apalagi oleh orang-orang yang misalnya para misalnya ya misalnya orang-orang yang suka apa namanya suka berpolitik misalnya, karena dalam novel ini banyak menceritakan tentang hal-hal apa gitu. Oke, menit lagi ya. Oke, apa? Kan judulnya. Itu judul resensi, ini judul buku. Oh, ini Judul bukunya. identitasnya kan. Ya. Kalau simpulannya kan di sini, karena di sini dia udah mulai cerita. Kesimpulan mesti di akhir loh. Kalau yang di akhir bukan itu Pak, ya kesimpulan. Yang ini kan dia. Iya. Sinopsis. Sinopsisnya berarti ini. Ya, sepanjang ini bisa jadi sinopsis ketika dia lagi nyeritain tentang bukunya. Tapi kalau dia udah ngomongin kertasnya, hurufnya, nah dia itu ngomong kelebihan dan kekurangan. Kalau sinopsis itu yang diomongin ceritanya, ringkasan cerita kayak kemarin waktu kalian bikin ringkasan. Berarti kita kalau misalnya sinopsis Boleh kita label. Ayo, 2 menit lagi ya. Tapi nanti ditunjukin nanti kan. Oke. Kita jangan larut ya. Nanti kalau yang masih belum beres bisa kita lanjutkan nanti. Tapi saya mau ada presentasi dari kita sejauh yang kita buat. Mungkin yang paling belum selesai yang ke-5 ya, yang ke-4 ya, yang membuat resensinya ya. Udah selesai. Wah bagus. Tepuk tangan dong buat kelompoknya si Kela. Sudah selesai semuanya. Ya. Nanti ini juga udah selesai. Oke, ayo semangat. Penyelesaiannya, wah ini jadi lomba. Itu selesai juga. Oke. Seperti tadi yang saya bilang,
salah satu dari kelompoknya yang ini bisa menampilkan dulu secara umum di kita ya. Dan saya lihat kelompok yang akan saya minta langsung ngomong di depan saya, kelompoknya kenapa langsung ngomong sama saya? Harus bisa dong. Tadi yang udah selesai kelompok siapa? Karena kelompoknya Kela udah selesai, saya minta kelompoknya Rengga yang maju. Udah nggak apa-apa. Oke, yang nomor 4 mungkin bisa karena itu sifatnya tulisan. Bisa saya lihat dalam penilaian saya nanti ketika dikumpulkan. Sekarang ayo berdiri, coba disampaikan temuannya untuk hasil nomor 1 dan nomor 2-nya. Ayo siapa ya? Kelompok. Itu udah katanya. Ayo, jangan menghindari. Ya, ayo berdiri semua di sini aja. Berdiri semua di sini, lalu satu orang yang mempresentasikannya. Ayo kelompoknya Rengga, berdiri. Yang lainnya, tolong berhenti sejenak. Kalau yang masih menulis boleh, tapi kan yang lainnya nggak usah nulis tuh. Yang nggak nulis, kita simak dulu penjelasan dari kelompoknya Rengga. Arahnya ke sini, arah pandangnya biar kelihatan karena kita sedang direkam. Ngadepnya ke sini, ngadep ke sini. Iya. Ayo Rengga dan kawan-kawan melihat ke sini. Ya silakan. Ayo jangan lagi ngobrol di situ, tapi fokusnya ke sini. Presentasikan. Ya, siapa yang akan jadi presentatornya? Adlan? Ayo diperkenalkan anggota kelompoknya lalu sampaikan. Apa yang harus dipanikin? Ayo dong. Enggak, silakan 1, 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4, keanggotaan saya Rengga. Dan hasil dari kerja kelompok. Nomor 1, cermatilah dua resensi buku di atas, lalu carilah persamaan dan perbedaan di situ. Persamaannya yaitu tokoh dari kedua cerita tersebut bersifat pantang menyerah. Yang kedua, cerita kedua cerita tersebut dikemas. Nah, perbedaannya, teks 1 bertemakan pendidikan dan teks 2 bertemakan persahabatan. Hidup. Yang kedua, soalnya adalah setelah membandingkan kedua resensi tersebut, tentukan sistematika resensi. Pertama, di resensi 1 ada judul, yaitu judulnya Teguhan Hati Menangkan Matematika. Dan ada identitas karya yang terdiri dari judul, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman. Dan paragraf 1 sampai 3 itu adalah sinopsis. Di paragraf 4 di situ terdapat kelebihan dan kekurangan. Dan kesimpulan berada di paragraf ke-5. Di resensi kedua, yang pertama ada judul,
perjuangan seorang autis meraih mimpi. Yang kedua ada identitas karya, yang kedua penerbit, tahu terbit, dan juga halaman. Paragraf 1-3 ada sinopsis. Ya. Maaf, di paragraf 1-4 ada sinopsis. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Nomor 3 soalnya adalah susunlah sebuah penangkaran dari semua fiksi yang kamu bawa. Bukunya mana? Bisa ditunjukkan? Tunjukin, angkat ke atas kelihatan. Why? Penulisnya adalah Elson Gong. Dan penerbitnya adalah buku ini terbit pada tahun 2010. Kami memiliki jumlah halaman 159. Sinopsis dari buku ini itu menceritakan tentang dua anak yang cari tahu tentang kehidupan mikroorganisme. Nah, kelebihannya itu tokoh yang dibuat sangat unik dan menarik, menggunakan kertas dan menggunakan kertas yang berkualitas sehingga tidak mudah rusak. Kekurangan dari buku ini adalah alur cerita terlalu berat sehingga sulit dipahami. Itu non fiksi kan ya? Ya. Oh, penceritanya mungkin yang terlalu tidak mudah. Kesimpulan dari buku ini adalah membaca buku ini membuat kita lebih memahami tentang kehidupan mikroorganisme yang ada di bumi. Buku ini menarik anak-anak yang sedang belajar tentang pengetahuan alam. Oke. Sekian dari kami, wassalamualaikum. Ntar dulu, jangan duduk. Oke, ada tanggapan dari kelompoknya Rifki, Egi. Bacanya terlalu terbata-bata, Pak. Oh, presentasinya terbata-bata. Tapi tentang hasil presentasinya bagaimana menurutmu? Ada yang nggak sesuai dengan kamu? Maksudnya, tadi mereka kan udah bilang soal sistematika. Mereka nemuin ada judul, ada apa tadi? Apa aja kamu? Identitas karya, judul, sinopsis, kelebihan dan kekurangan dan kesimpulan ya. Berarti kamu sudah menemukan sistematika di sana. Karena dari setiap contoh resensi kamu temukan itu. Nah, gimana kelompok lain? Ada nggak yang menemukan hal yang lain? Atau ada yang saya nggak nemu Pak, gitu. Ada nggak yang begitu? Berarti ketemu semua hal-hal itu. Mungkin di bahan ajar juga bisa kita temui ya di internet ya. Tapi hal-hal yang tadi disebutkan nyata ada ya di dalam LKPD dari 2 contoh resensi yang ada ya. Baik, terima kasih untuk kelompoknya si Rengga yang sudah juga ditanggapi oleh Rifki dan kawan-kawan. Nah sekarang karena waktu kita yang tadi saya bilang ya, waktu kita nggak banyak, untuk 10 menit ke depan, silakan. Setiap kelompok ada 1 orang yang siap presentasi, atau 2 orang lah, 2 orang ya. 2 orang presentasi di kelompoknya, yang lainnya keliling mengunjungi kelompok lain dan mendengarkan presentasi. Ya, silakan langsung bergerak dari sekarang supaya setiap kelompok benar-benar hasilnya didengarkan oleh kelompok yang lain. Ayo. Presentasinya di tempatnya aja. Ayo, kelompoknya si Islal, siapa yang berpresentasi? Siapa yang berkunjung? Oke, ayo mulai.
ini yang di jalan-jalan disingkirkan aja, biar kita nggak kesulitan menjangkau lokasi kelompok yang lain. Oke, kelompok yang kosong didatengin, kelompok yang kosong datengin. Ini mana yang berkunjung cuma satu orang ini? Ini mana yang lainnya? Ini yang kunjung yang mana? Oh, yang berkunjung ini, yang presentasi? Yang berkunjung? Ini pengunjungnya. Yang berkunjung langsung pergi dong, jangan di tempatnya. Ayo, nih kelompok ini udah siap nih buat dikunjungin. Ayo, siapa yang berpresentasi? Bisa dipresentasikan terutama yang nomor 3 ya. Dari buku yang saya buat walaupun belum jadi resensinya, tapi kamu bisa nunjukin ini bukunya, ini sistematikanya, ada bagian-bagiannya dan sebagainya. Sistematika. Jadi kan sistematika dari jam keduanya ke resensi pertama dan resensi yang tadi kan. Nah, jam resensi yang pertama dua ini. Lintas karya pembuatan pada tahun Februari. Pada tahun 2020 bulan Februari. Jumlah halaman ada 336 halaman. Tulis Andrea Jaka. Dan Ini kalian dulu presentasi. Ya mereka presentasi. Yang presentasi siapa? Oke. Oh ya. Sudah. Udah selesai. Udah dijelaskan. Udah ditanggapi. Apa tanggapan atas kelompok mereka? Makanya jelasin ayo, pelan-pelan, pelan-pelan. Yang kedua, judulnya ketekunan hati menaklukkan masalah. Yang sudah berkunjung ke kelompok yang satu boleh pindah ke kelompok lainnya. Siapa tahu mendapatkan temuan yang lain. Sudah. Ya, boleh pindah ke kelompok berikutnya. Boleh bertanya dengan kelompok yang lain. Bapak mau nanya Pak. Jangan bisa. Jangan yang nggak penting.
resensi bukunya ini? Udah ketemu sistematika dari bahan-bahan yang mau diresensi? Tapi buku ini tuh berguna banget buat orang yang mau belajar sehat. Oke anak-anak, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Saya harap sudah tersampaikan apa yang sudah ditemukan sama kelompok masing-masing. Ya, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Duduk dulu yang rapi. Kak, kalau nyalain nggak? Tuh, nyala. Nyala, Pak. Oh, udah nyala. Ayo. Apa ini? Surat tangan. Oke. Kembali duduk tenang, ini kursinya aja, Pak. Belum ada isinya. Oke. Gimana? Sudah selesai? Masih fokus? Masih fokus? Oke ya. Kita breaking sebentar deh, biar fokusnya balik lagi. Itu ngapain duduk berdua? Oke, duduknya yang benar, tegak. Islam duduk tegak. Ya, fokus. Kalau saya bilang Bapak, silakan nunduk ke depan. Pokoknya kita bikin games. Kalau saya bilang Ibu, badannya condongin ke belakang. Saya bilang kakak ke kanan. Saya sebutkan adik ke kiri. Bisa? Bapak, Ibu, kakak, adik. Oke ya. Coba jadi cerita. Satu hari Minggu, Bapak mengajak Ibu ketemu kakak di kos-kosan. Oh, udah jatuh. Ternyata Ibu mengajak adik ke tempat kakak yang lainnya, sehingga Bapak marah kepada Ibu, dan Bapak juga marah sama adik karena adik ikut-ikut ke rumah kakak. Akhirnya Ibu baikan sama Bapak. Selesai. Udah senam pinggang ya? Fokus dong di saya. Senam leher. Kamu gini dong dari tadi.
Oke ya. Eh, saya. Tadi sudah kalian temukan. Kalau kalian lihat tadi sampai di resensi ya. Sebenarnya di slide yang saya bagikan itu ada lanjutannya, yaitu unsur-unsur resensi ini ya. Tadi saya lihat kalian sudah bisa temukan. Ada yang namanya judul, identitas karya. Next. Sinopsis tadi juga disebutkan, betul sekali ya. Kelebihan dan kekurangan juga disebutkan. Tadi dari kelompoknya si Rengga sudah disebutkan, dari kelompok-kelompok yang menyebutkan dalam kelompoknya juga ketika ada presentasi keliling sudah disebutkan. Coba next dulu. Maka kita lihat penjelasan perbagian. Next. Nah, judul tidak harus sama dengan judul buku ya. Bahkan kalau bisa beda. Kayak tadi tuh judulnya Tamasya Antropologi, padahal bukunya bukan itu. Karena maksudnya bukunya itu kalau dibaca seolah-olah kita lagi tamasya kebudayaan. Kalau nggak salah antropologi itu tentang budaya. Next. Namun judul resensi tetap harus menggambarkan isi buku tersebut. Resensi harus dibuat semenarik mungkin untuk menimbulkan keinginan pembaca. Kalau istilah zaman sekarang, clickbait. Nggak dengar? Tapi clickbaitnya yang benar. Ya, jangan hanya untuk mengundang tapi tidak benar. Next. Oke, ini identitas buku. Lanjut aja, kita cepat aja. Nah, bagian-bagian yang harus muncul di dalam buku. Tadi juga sudah disebutkan ya. Tadi pas lagi bagian nomor 3, beberapa kelompok yang saya lihat udah, bahkan ada yang nanya-nanya tadi pengarangnya siapa dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini contohnya. Lanjut. Nah, ini adalah ringkasan dari buku. Biasanya bagian-bagian menariknya. Makanya kalau kamu beli buku seperti ini, Nona boleh saya pinjam. Nah, di halaman belakangnya biasanya ada sinopsis pendeknya ya. Yang bagian-bagian paling pentingnya biasanya, bagian yang seru-seruannya lah gitu ya. Keseruannya. Next, ini contohnya. Lalu dan kekurangan juga tadi sudah saya lihat banyak disebutkan sama kalian, bagus. Kelebihan kekurangan ini bisa tentang ceritanya, bisa tentang penampilannya, bisa juga tentang secara fisik ya. Lanjut. Ini bisa dilihat. Ya tadi itu kualitas kertas juga bisa diomongin. Kertasnya gembek, hurufnya kekecilan dan sebagainya. Next. Langsung ngomongin aja. Iya. Nah, ini juga bisa. Slide yang lengkap akan saya kirimkan sama kalian untuk bahan pembelajaran kita. Next. Nah, ini contohnya ketika jadi cerita yang sudah hampir selesai, nomor 4 tadi sudah saya lihat. Ada muncul. Oke, kelemahannya juga sama. Selanjutnya, oke, penutup. Kita perlu bikin kesimpulan ya. Next. Kesimpulannya contohnya kayak gitu ya. Kesimpulan kita ini bukunya akhirnya perlu nggak sih? Bagus nggak sih? Cukup nggak sih? Buat rekomendasi nggak sih dari kita? Ada lagi? Ada yang mau ditanya? Nggak ada? Bisa. Oke, silakan sekarang dalam 5 menit ada tugas yang perlu kita kerjakan untuk mengetahui hasil pembelajaran kalian hari ini. Saya kasih waktu 15 menit. Silakan 15 menit. 5 menit ya, antara 3 sampai 5 menit. Saya udah kirim link Google Form. Silakan diisi. Kalau ada yang nggak bisa mengakses, berarti kamu nggak pakai email SMA 9. Ya. Email SMA 9 harusnya bisa mengakses pertanyaan yang saya bilang. Silakan diisi, isinya uraian. 5 menit saja dari sekarang. Nama panjang, nama lengkap ya. Udah ya, udah bisa, link Google Form-nya udah masuk ke handphone kalian? Ya, masuk.
Satu menit lagi lah ya, kayaknya udah banyak yang selesai. Oke, kalau memang udah selesai, fokusnya boleh kembali pada saya. Udah ya? Jangan nggak di itu, jangan nggak diserahkan. Sudah? Ke belakang udah? Udah ya. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita belajar tentang apa? Selesai nggak tadi? Selesai, yang nomor 4 juga selesai? Ya, buat kelompok yang tadi ada yang belum selesai, masih saya tunggu ya. Nanti hasilnya di apa namanya? Di tik ya. Oke. Bentar ya, sebelum saya tutup, kita tetap di kelas dulu. Ya. Nanti yang belum selesai, resensinya boleh dikumpulin belakangan ya. Tapi alangkah bagusnya kalau resensinya nanti bisa ditik oleh salah satu orang kalian, lalu hasilnya dikirimin ya. Ketika ini dikirimin, boleh ke link Google Form, link Google Drive yang saya kasih ya. Nanti kalian silakan masukkan ke sana tiap perwakilan kelompok, ditulis nama lengkap anggota kelompoknya ya. Buat yang belum selesai, buat yang sudah, terutama bagian 1 sampai 3 mungkin di LKPD-nya sudah selesai dikerjain tadi ya. Oke. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru? Beda dengan biasanya. Ada game. Oh, emang biasanya saya nggak pernah ada game? Masa sih? Ya. Oke. Ada game, apalagi bukan masalah gamenya. Lebih menyenangkan ya, ada presentasi. Iya, bisa mampir ke kelompok orang. Jadi kalian mengerti apa yang dimaksud dengan resensi? Kira-kira berguna nggak sih bikin resensi? Guna. Kira-kira kalau kalian menikmati sebuah karya yang bagus, enak nggak kalau kita bikin resensi? Ya, karena apa? Bisa buat diri sendiri dan buat orang. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kita yang berikutnya di hari-hari selanjutnya ya. Maaf, karena ini semester 2,
kita bicara tentang proposal ya, tapi nanti di pertemuan yang akan datang. Oleh sebab itu, karena waktunya juga sudah bel ya, marilah kita tutup pelajaran kita kali ini. Terima kasih untuk kerjasama kalian. Pimpin doa oleh ketua kelas, silakan. Doa penutup pelajaran. Oke, ada pantun lagi nih. Ke Medan beli kue ketawa. Jangan lupa mampir ke tempat les. Terima kasih untuk kelas 11 IPA 2. Semoga kalian akan tetap sukses. Oke. Ya udah, demikian pelajaran kita hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan kita yang mendatang. Terima kasih. Taruh dulu ya, jangan keluar dulu ya. Kita itu dulu. Kita pastikan dulu rekamannya selesai. Coba boleh saya dengarkan.